Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah flagship killer, sebuah smartphone yang sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID mungkin akhir-akhir 2 minggu ini. Dan ternyata setelah saya pakai beberapa hari, memang smartphone yang satu ini bener-bener worth it banget. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Umi Digi S5 Pro. Namanya agak lucu ya, mirip dengan hero yang ada di Mobile Legends yang susah banget untuk main lawan hero itu, karena skill satunya itu bener-bener memuakan ya, ngelempar bom kemudian ngejar meledak dar gitu. Nah, ini saya beli dengan harga seharusnya 2.990.000. Cuman karena ada pajak bea cukai, jadi sekitar totalnya itu 3.700.000. Nah, ketika video ini saya buat, harganya turun. Jadi kalau kita lihat di sini harganya sekarang 3.537.000. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi nanti. Nah, ini misal saya klik beli sekarang, misal seperti ini ya, itu akan ada nih keterangannya. Jadi sebenarnya harganya itu 2.990.000, kemudian ada pajak dan bea masuknya 544.000. Tapi enaknya kalau misalkan kita beli di Lazada, kita udah nggak usah ngurusin pajak, ini udah include, jadi kita tinggal nunggu di rumah, kemudian barangnya akan datang. Nah, Umi Digi S5 Pro yang saya beli ini adalah yang varian 6GB dengan memori internalnya 256GB. Kayaknya memang hanya satu varian aja ya untuk RAM dan juga memori internalnya. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G90, sama seperti Realme 6 dan juga Redmi Note 8 Pro. Kalau dibilang flagship killer dengan harga 3 jutaan, kok chipsetnya seperti itu bang? Tenang, nanti akan kita bahas lagi. Nah, kemudian langsung aja kita buka ya, karena ini sebenarnya udah saya buka juga. Dan ini adalah Umi Diginya. Nah, kalau misalkan secara desain kameranya, menurut saya sih nggak wow banget, karena ya mirip dengan flagship atau smartphone mid-range Android yang lain lah, kayak gini aja. Cuma nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian di dalam paket pembeliannya ini kita dapat SIM card ejector, kemudian ada buku panduan, kemudian juga ada kabel yang sudah Type-C tentunya, dengan warnanya merah, mirip dengan kabel chargernya OnePlus 8 Pro ya. Kemudian ada adapternya yang secara dimensi cukup besar sih, tapi coba kita lihat untuk outputnya. Jadi outputnya ini maksimal outputnya 12 volt 1,5 ampere, berarti 22,5 watt. Udah cukup tinggi, berarti udah cukup fast charging. Kemudian juga ada dongle. Nah, karena Umi Digi S5 Pro ini tidak memiliki audio jack, jadi kita dikasih dongle untuk kalau misalkan pengen pakai earphone. Oke, sekarang lanjut kita bahas. Sekali lagi, ini harganya seharusnya kalau nggak pakai pajak itu 2.900.000, tapi kita includekan aja pajaknya, berarti harganya sekitar 3,5 juta. Nah, di bagian belakangnya ini kita kletek aja deh sebentar ya, biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, kita taruh di sini. Nah, jadi menurut saya kalau secara desain di bagian belakang ini, terutama kameranya ya, itu kayak yang dia nggak punya ciri khas lah, jadi mirip banget dengan Android yang lain. Kemudian di sini juga biasanya HP Android lain itu letak logonya juga di sini, jadi mirip. Tapi di bagian belakangnya ini pakai curve, jadi kayak ada semacam curve-nya. Kalau misalkan dipegang itu akan lebih enak. Kemudian untuk surface di bagian belakangnya ini menggunakan kaca, cuman tidak ada keterangan dia pakai Corning Gorilla Glass berapa di websitenya. Tapi ini kaca karena feel-nya itu solid dan juga agak glossy. Kemudian frame-nya ini menggunakan aluminium, dan di bagian sini, di bagian kanan ini terdapat volume up and down, kemudian ada tombol lock dan off. Di bagian atasnya ada untuk pop up kameranya. Kemudian di sebelah kirinya terdapat slot untuk SIM card, dan dia ini dual SIM hybrid. Jadi kita bisa pakai single SIM ataupun dengan micro SD card. Dan sekarang kita pakai kartu. Sebenarnya udah saya coba ya, jadi udah saya pakein kartu dan dia sinyalnya aman, karena memang di Lazada tadi kan untuk bea cukainya sudah dibayarkan. Ini masangnya seperti ini. Oke, jadi sekarang sambil kita lihat nanti, buat kalau mungkin kalian nggak percaya SIM cardnya nggak bisa gitu ya, sini. Nah, oke. Kemudian lanjut, di bagian bawahnya ada konektor Type-C dan juga ada speaker, ada mic. Kemudian oke, lanjut. Sekarang langsung aja kita nyalakan Umi Digi S5 Pro ini.
proses unboxingnya segitu aja cukup ya, karena saya akan lebih untuk membahas selling point-nya. Harganya cuma 3 jutaan, 3,5 juta, tapi menurut saya ini memiliki selling point yang fleksibel banget. Jadi pertama, dengan harga 3 jutaan dia sudah memiliki in-display fingerprint, atau fingerprintnya ada di layar, dan fingerprintnya juga udah lumayan cepet. Dan karena in-display fingerprint berarti layarnya menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD+. Sekarang langsung aja kita cek ya spesifikasinya, langsung aja kita tes untuk di Antutu. Nanti kita lihat untuk spesifikasinya. Dan dia juga sudah punya fitur dark mode karena ini udah pakai Android 10, tapi kita matikan dulu aja untuk dark mode-nya. Nah, di Antutu ini dia mendapatkan skor yang cukup tinggi, 289.652. Nah, kemudian kalau untuk spesifikasinya kita di sini bisa lihat, ini terlalu terang layarnya ya. Nah, jadi dia menggunakan Helio G90T, Android 10, resolusi layarnya Full HD+, kemudian kamera belakangnya 48 megapiksel, 5 megapiksel, 16 megapiksel, dan 5 megapiksel. RAM-nya 6 GB pakai LPDDR4X. Kemudian untuk selfie kameranya 16 megapiksel dan baterainya memiliki kapasitas 4680 mAh. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang aja, kita juga tes di benchmark lain dan hasilnya di Geekbench 5 mendapatkan single core 522 dan multi core-nya 1644. Lanjut ke 3D Mark. 3D Max ini di OpenGL-nya mendapatkan skor 2539 dan di Slingshot Extreme-nya 2579. Kemudian kalau digunakan untuk gaming, menurut saya juga udah cukup. Performanya di game COD Mobile juga bisa 60 FPS, aman, nyaman, nggak ada drop FPS. Sesuai banget dengan nama chipsetnya, MediaTek Helio G, G-nya gaming, G90. Kemudian untuk game PUBG Mobile, di sini kita mendapatkan settingannya smooth ultra, belum smooth extreme, jadi nggak bisa 60 fps. Dan di settingan smooth ultra ini juga nggak ada masalah. Saya coba untuk naik mobil sambil sekenceng mungkin biar framenya lebih padat, itu masih stabil di antara 40-an fps. Kemudian di game terakhir kita langsung coba di game Honkai Impact 3 dengan mode open world. RAM 6 GB, MediaTek Helio G90T, belum playable atau masih playable sebenarnya 20-an fps, karena jarang banget untuk drop fps sampai merah gitu, fps-nya nggak pernah. Cuman ya menurut saya yang playable itu seharusnya 30 fps, tapi di Honkai Impact 3 ini masih stabil di angka 20-an fps. Kemudian untuk suhunya, MediaTek Helio G90T di UMI di GS5 Pro cukup dingin dengan suhu surface tertingginya itu ada di 41 derajat Celcius. Dan karena selfie kameranya ini pop up, jadi layarnya ini memiliki screen to body ratio yang tinggi banget, 93,1% screen to body ratio. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton Netflix, itu kayak kerasa lebih lega karena layarnya kerasa lebih lebar. Nah, untuk Netflix sayangnya dia belum bisa Full HD meskipun untuk resolusinya sudah Full HD+. Jadi kalau misalkan kita lihat di playback specification nih, nah dia bisanya masih XD, belum Full HD. Oke, kemudian langsung aja kita coba untuk kameranya ya. Nah, dia kalau misalkan selfie kamera bakalan pop up, dan di websitenya Umi Digi katanya ini kuat sampai 300.000 kali ya. Cuman memang kalau misalkan kita gini-gini kan, kita geser-geser seperti ini, kayak ada semacam kurang solid gitu untuk pop up selfie kameranya. Kemudian untuk animasinya entah kenapa saya kurang suka. Jadi kalau misalkan ini kan kamera belakang ya, kalau misalkan kita pindah bagian depan, animasi yang ada di user interface kameranya ini menurut saya kurang oke. Nah, jadi kayak ngelipet gitu. Menurut saya sih agak kurang gitu. Kemudian kalau untuk user interface kameranya seperti ini, jadi ada selling point yang lain yaitu UXD, dimana kalau misalkan kita mau trade di mode UXD ini, diklaim itu detailnya bakalan dapat banget. Jadi kalau misalkan di zoom itu bakalan detail banget. Kemudian juga ada mode night mode, HDR, Pro, kemudian ada beberapa fitur lain seperti time lapse, slow motion, intelligent scanning, panorama, makro, dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah kualitas pop-up selfie kameranya yang resolusinya memiliki 16 megapiksel. Dan kalau di layarnya Umi Digi S5 Pro ini, menurut saya harganya 3 juta, keren banget tuh ya, pop-up selfie kamera 16 megapiksel. Tapi sayangnya resolusinya nggak bisa 4K, jadi resolusinya 1080p 30 fps. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya.
dengan resolusi 4K. Nah, kalau untuk kamera belakangnya dia bisa sampai 4K ya resolusinya. Dan coba kita lihat kalau untuk stabilnya agak gempa ya di resolusi 4K. Fokusnya di resolusi ini juga kurang menurut saya. Detail tekstur kayu ini agak terlalu gimana gitu ya. Oke, kalau ini adalah 1080p nya. Nah, kalau ini fokusnya lumayan agak cepat ketimbang yang 4K tadi. Dan untuk stabilnya kalau dibuat jalan kira-kira seperti ini. Iya. Dan ini adalah hasil kamera belakangnya dengan resolusi 48 megapiksel. Menurut saya untuk high dynamic range-nya masih bagus, langitnya nggak terlalu terlihat puyeh atau putih banget. Kemudian di gambar kedua detail warnanya dan juga tekstur kayunya juga masih dapet dan oke banget. Nah, ini adalah gambar di mode UXD yang diklaim Umi Digi itu bisa detail banget. Memang terlihat detail, cuman kadang bokehnya menurut saya itu nggak pas, terlalu terlihat software gitulah. Dan ini adalah hasil selfie pop-up kameranya. Ini saya foto sambil jalan dan menurut saya fokusnya masih oke banget. Dan ini adalah mode potretnya yang jujur aja saya harus take berulang-ulang agar maskingnya itu pas. Menurut saya foto ketiga maskingnya pas, foto pertama dan kedua kurang pas. Itu kalau saya zoom, rambut dan juga bagian telinga itu maskingnya nggak pas banget. Kemudian untuk sensor-sensornya, untuk sebuah smartphone dengan harga 3 jutaan menurut saya juga udah lengkap banget. Yang nggak ada adalah temperatur sensor. Tapi untuk sensor-sensor lain itu udah ada di sini dan gironya juga udah responsif banget. Kemudian juga ada sensor kompas, proximity, lengkap lah. Mungkin kekurangannya kalau dibandingkan dengan flagship yang harganya mahal, dia tidak memiliki wireless charging dan juga sertifikasi untuk IP68 dust and water resistant. Kemudian kalau kita lihat di bagian quick settingnya, menunya lumayan lengkap ya. Jadi dia memiliki dark theme. Ini kita aktifkan aja dark theme-nya biar terlihat lebih jelas. Kemudian ada super screenshot, ada NFC juga. Udah ada NFC ya di sini. Screen recording dan lain-lain. Jadi untuk quick settingnya menurut saya cukup lengkap. Kemudian lanjut mungkin sekarang kita coba untuk tes pinggiran touchscreen-nya. Apakah pinggiran touchscreen-nya ini udah responsif? Kalau misalkan kita gunakan Speakernya satu ya di bawah dan suaranya kalau menurut saya suaranya biasa aja ya, standarnya HP harga 3 jutaan lah. Tapi untuk pinggiran touchscreen-nya ini udah oke. Gak ada masalah, cuman memang kekurangannya ya kalau misalkan saya gunakan untuk ngetik gitu ya. Itu kayak haptic feedback-nya ini. Nah, menurut saya haptic feedback-nya ini kurang. Haptic feedback ciri khas smartphone yang harganya 3 jutaan. Jadi kayak semua smartphone-nya itu bagian smartphone-nya geter. Mungkin kalian bisa dengarkan ya kalau saya dekatkan seperti ini. Nah, jadi itu adalah suara haptic feedback yang biasanya memang ada di smartphone mid-range atau mid-range ke bawah. Beda dengan flagship, biasanya kalau kita pencet, kita lagi ngetik pesan gitu, haptic feedbacknya yang kerasa geter hanya di bagian tombol yang kita sentuh. Jadi kayak ibaratnya itu touchscreen tapi memiliki tombol fisik atau tactile gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Umi Digi S5 Pro ini. Dan kesimpulannya dengan harga 3 jutaan menurut saya sih ini gila, fiturnya flagship banget. Mulai dari in-display fingerprint, kemudian layar panelnya udah pakai OLED Full HD Plus dengan screen to body rasionya 93,1%, RAM-nya 6GB, memori internal 256GB, kameranya 48 megapiksel di bagian belakangnya ini, dan juga ada lensa wide-nya 16 megapiksel. Jadi bukan sekedar kayak pokoknya ada 4 deh lensa kameranya, tapi resolusinya kecil-kecil dan tidak terlalu berfungsi, yang sebenarnya bisa diakali dengan software kayak gitu. Kemudian juga udah memiliki selfie pop-up kamera yang umurnya sampai 300.000 motoriknya. Kemudian menurut saya kekurangannya adalah nggak resmi dan nggak masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian beli ini, meskipun di Lazada kita bisa beli, maksudnya kita nggak usah beli di Amazon, nggak usah beli di AliExpress, tapi tetap ini pengirimannya saya lihat dari luar negeri, jadi dia tidak resmi di Indonesia. Sayangnya nggak resmi sih. Semoga cepet-cepet aja Umi Digi bisa masuk ke Indonesia, jadi biar pasar harga
1 jutaan, 3 jutaan itu lebih rame. Jadi konsumen lebih untung karena pasti harganya akan banyak yang lebih murah. Semoga aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.